Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang kalkulus integral. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang integral tertentu, ya, definite integral. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa poin yang kita akan diskusikan hari ini adalah tentang integral tertentu dengan batasan-batasannya, batas bawahnya, batas atasnya, kemudian beberapa karakteristik serta contoh-contohnya, ya, atau sederhananya. Baik. Ya. Pada pertemuan sebelumnya dan pembahasan-pembahasan sebelumnya kita membahas dan mendiskusikan tentang integral yang tak tentu, ya, yang tanpa batasan. Kita akan melihat sekarang integral dengan batasan A dan B, ya, batasan bawah dan batasan atas. Integral tertentu ini sederhananya adalah seperti yang kita lihat di slide ini, menghitung integral tertentu dengan batasan A sampai B dari fungsi f x dx. Itu berarti kita menghitung integral dari fungsi fx itu pada batas atasnya, yaitu b, dikurangi hasil integral fx dx pada batas bawahnya, yaitu sederhananya begitu. Jadi menghitung selisihnya, ya, selisih hasil integralnya, selisih dari batas atas dan batas bawahnya. Baik, seperti contoh sederhana. Jadi misalnya ada fungsi 2x dx, ya, integral 2x dx dari 1 sampai 5. Itu artinya kita menghitung hasil integral dari 2x ini pada x sama dengan 5 dikurangi hasil integral 2x pada x sama dengan 1. Di integralnya 2x dx, ya, dengan mudah kita bisa hitung x kuadrat pada x sama dengan 5, berarti ya masukkan x nya diganti 5, jadi 5 kuadrat, dikurangi x sama dengan 1, jadi x nya diganti 1 kuadrat. 5 kuadrat 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Ya, sederhananya begitu. Baik. Ini adalah beberapa karakteristik penting dari integral tertentu, ya. Jadi kalau ada fungsi fx dx yang nomor 1, kemudian batas atasnya sama dengan batas bawahnya, maka hasilnya akan 0. Berapa 0? Ya, karena sama hasilnya, ya, hasil integral pada atas batas atasnya, batas bawah juga, nanti hasilnya sama. Batas atas, hasil integral batas atas dikurangi hasil batas bawah, jadi hasilnya 0. Kemudian ciri khas atau karakteristik yang kedua, kalau kita punya integral fx dx pada batas bawah A sampai dengan batas atas B, maka nilainya ini akan sama dengan negatif dari integral fx dx, tapi dengan batas atas dan bawahnya dibalik. Jadi yang semula batas atas menjadi batas bawah dan batas bawah menjadi batas atas. Jadi karakteristik yang kedua ini, ketika kita merubah batas integralnya, maka hasilnya akan berlawanan. Yang semula positif jadi negatif, yang semula negatif jadi positif. Kemudian untuk karakteristik yang ketiga, integral fx dx A sampai C itu bisa, jadi integral bentuk seperti ini bisa kita nyatakan menjadi dua atau lebih, ya, dua atau lebih suku-suku integral. Jadi dalam hal ini contohnya ada menjadi dua suku. Jadi integral fx dx dari A sampai C itu boleh kita selesaikan dengan cara memecahnya, splitnya fx dx dari A sampai B, kemudian dijumlahkan dengan integral fx dx dari B menjadi C. Nah, gitu. Misalnya integral 1 sampai 5 fx dx itu bisa kita selesaikan dengan integral fx dx dari 1 sampai 3, di sini dari 3 sampai 5. Itu ya kira-kiranya.
Kemudian yang keempat ini adalah ini mirip dengan integral tidak tentu karena ada faktor K sebagai konstanta, maka konstanta K ini bisa keluarkan dulu dari integral K fx dx, itu nilainya sama dengan K kali integral fx dx dari A sampai B. Sifat yang kelima ini juga mirip dengan integral tidak tentu ya, ada pemisahan operasi. Jadi misalnya ada fungsi fx plus minus gx dx, maksudnya plus minus ya bisa penjumlahan bisa pengurangan, integralnya dari A sampai B, maka nilai hasil dari integral ini adalah integral fx dx dari A sampai B plus atau minus dari integral gx dx dari A sampai B. Itu saya kira ini sederhana ya, tidak rumit ya saya kira ya. Baik, berikutnya ini penting ya. Ini adalah step-step yang perlu kita ikuti untuk menyelesaikan integral tertentu dengan batasan-batasan A batas bawah B sampai batasnya dengan substitusi. Jadi kalau kita menyelesaikan integral tertentu ya, dengan batas A sampai B dan kita selesaikan dengan substitusi, maka ada 3 step yang perlu kita ikuti. 3 step ini penting ya. Yang pertama, kita tentukan dulu, kita definisikan apa U-nya atau T-nya, mana yang bentuk substitusinya apa, U sama dengan apa atau T sama dengan apa, dipilih. Tentunya kita pilih dari persamaan-persamaan yang nampak rumit, kita sederhanakan menjadi U biar nanti bisa lebih mudah diselesaikan. Ketika sudah kita nyatakan definisikan U-nya, ya kita turunkan DU-nya. DU-nya sama dengan dalam berapa dx ya. DU-nya sebagai fungsi dx. Kemudian karena ada perubahan-perubahan ini, maka batas atas dan bawah harus disesuaikan. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh berikutnya ya.